baru masuk dari mana ini? Kebelet. Oh, ya udah kencing di belakang, biasanya kan di belakang lewat sini. Pasing Ini wah. kan ada pintu. Botol. Kayak Maria tuh ngapalin lagu. Oh, ngapain lagu? Kagak ada nak. Ini kita nyanyi kagak di segmen terakhir. Ada apalan. Ada apalan lagu. Udah sabar ya kita nak nyanyi dengan lagi. Iya. Jadi Ibu siapa tadi? Masih menarik satu pertanyaan lagi dari Pak Herman tadi Boleh, mungkin silakan ya. dijawab. Silakan Bu dijawab. Namun rata-rata kan pakai pertemuan Google Meet, nah ya nyampe ke wali murid tadi ya. Terutama kita tadi kan ngenjuk ke buku penghubung ke wali murid. Nak diisi di rumah, nah nak nyelas ke carung isinya, tujuannya apa. Kadang wali murid juga dia nambah gawe pula jadi nak ngisi ini. Nah, tapi makanya kita nyek penjelasan, ini tujuannya biar membangun suasana yang makin bahagia di keluarga. Di situ kan ada interaksi baik, komunikasi baik dari wong tua tadi, ayah, ibu, anak, Ya, saudara. kalau di sekolah kan guru-gurunya lah sudah ngajar. Sekarang di rumah mak-maknya yang bahwa ngajarin. di situ mereka mereka membersihkan apa bersama-sama di rumah. Jadi pencerminannya guru memantaunya lewat buku penghubung tadi ya. Misalnya dia memang membiasakan maskernya sekali pakai, dibuang, tata cara membuang. Wah ada orang tuanya jelasin saya itu. Jadi memang dipantau bahwa orang tuanya memang juga menerapkan prokes yang baik di rumah melalui buku penghubung tadi. Nah jadi kalau ada beberapa sekolah dia memang membuat video tutorial. Nah dibagi ke link YouTube-nya. Jadi wali murid itu nanya, oh ngapa mak ini hari lah aman bersekolah? Oh dari mulai masuk pagar, gerbang. Oh mak ini aturannya, lalu prokes, lalu gurunya juga dengan murid. Kalau di sekolah masih belum boleh nyentuh-nyentuh murid, misalnya neketin nih, ngajar pun tidak boleh lepas masker, tidak boleh juga deket-deket, yaitu nah demi menjaga keamanan nyaman sekolah. Nah itu tuh di video kan, jadi wali murid nyingok. Nah ini sagan kita lah muka sekolah nih, kita dari pihak sekolah memang menjago nian anak-anak kamu yang dititipkan nih dijago ya. Yang selama guru dengan murid memang dijago jarak. Takutnya pas guru bersin seuzon jangan ibu itu. Balik ini ke Kak Guru Aryadi. Tujuan dari gerakan ini apa? Jadi tujuan gerakan kembali sehat bersekolah ini yakni meningkatkan kepedulian guru dan warga sekolah untuk pentingnya kita menerapkan protokol kesehatan. Jadi tadi kita pakai masker dan kita cuci tangan, kita jaga jarak, kita bawa botol minum sendiri, makanan sendiri dan lain sebagainya. Jadi kayak itu. Jadi itu yang paling penting, Cek. Dan kita juga mengedukasi tentang COVID-19 ini. Jadi jangan sebasingan baik kan. Jadi kalau kita batuk tadi jangan curiga, oh ini corona. Jadi jangan saling tuduh kayak gitu. Jadi harus berhusnuzon, berbaik sangka. Dan juga dengan gerakan ini menyiapkan kelas kita tuh harus siap, benar-benar siap tadi. Bangkunya jangan dekat-dekatan. Terus ada sarana cuci tangannya, jangan cuma kita sehat tapi tidak kate cuci tangannya. Harus disiapkan sabunnya, air mengalirnya, dan kita juga sebagai guru harus mengedukasi cak mano caranya 6 langkah cara cuci tangan. Ini ada lagunya, Cek. Itu dia yang kita tunggu-tunggu. Jadi biar budak-budak siswa kita tuh lebih lemak ngingatnya, kita pakai lagu nih 6 langkah cara cuci tangan. Cak Maria bisa belum? Belum. Oh, belum. Tadi tuh Oke. minta aja Apa lagu lain dia? Karena biasanya budak sekolah nih kan kalau cuci tangan sebasingan baik kan, susut bersih. Harusnya kan pakai sabun dan air bersih yang mengalir kayak gitu, biar kumannya tuh jatuh bersama air. Boleh enggak pakai kobokan? Cak mana kira-kira, Cek? Sudah itu dia. Jadi kalau pakai kobokan harusnya enggak usah pakai kobokan. Kalau aja sudah dikobok-kobok diminum. Nah, itu salah, salah ya. Habis diminum bunyi pula. Jadi langsung baik kita belajar bersama-sama nyanyi 6 langkah. Iya. Ini lagunya tuh liriknya ampar-ampar pisang. Tapi kita ganti lirik, ada 6 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, buku-buku jari, jempol kanan kiri, kuku lalu bilas. Coba lagi ya. Jadi kayak ini, Cek. Yang pertama gosok-gosok ini bagian depan. Pakai tabur apa nih? Ini basing. Jangan sebut merek ya. Terus ini belakang, punggung jari.
kayak gini punggung jari, terus sela-sela kayak gini, sela-sela. Terus ini gerakan mengunci, ini buku-buku ya, buku-buku jari, terus jempol kanan, Buku jari. jempol kiri, kuku kayak gini kuku, ujung kuku ya, kuku, terus yang kiri kanan ya. Terus kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Coba lagi ya. Yang nyanyi keponakan aku. Oke. Bagi teman-teman yang di rumah boleh ikutan juga. Ya, Oke. ada anak-anak di rumah, Adik-adik. ponakan-ponakan. Semangat nih kan kau sampai tegak. Ya, ayu-ayunya dah apa? Oke, siap ya. Wahid Isnin Sarasa. Ada 6 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, buku-buku jari, jempol kanan kiri, kuku lalu bilas. Lagi dong. Wahid Isnin Sarasa. Ada 6 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, buku-buku jari, jempol kanan kiri, kuku lalu bilas. Kak Mano senang nggak rasanya ya? Rasanya tidak belajar kan, padahal kita belajar. Jadi anak-anak terbiasa di Terbiasa. rumah, Betul. dimanapun, di sekolah, di rumah, atau pergi kemana-mana dia bisa. Dan bukan untuk anak-anaknya juga, untuk Untuk orang tuanya Nah, juga. betul. Jadi kita memang harus membiasakan apapun itu cuci tangan lebih dahulu. Dan baru yang melakukan paling aktivitas penting lain. Cek ini Cek, kalau nak sehat dari tangan. Karena tangan ini kan untuk kita makan, kita berinteraksi kan, jadi kunci dari tangan. Kalau kita udah cuci tangan, Salaman. masuk penyakit. Nauzubillah ya. Mungkin kita sudah di penghujung acara, kita minta harapan dari Ibu dan juga Bapak Guru untuk gerakan sehat kembali bersekolah ini ke depannya. Ya. Silakan Ibu Silakan dari Mustika, Ibu. Ibu Guru Kita Mustika. mengharapkan walaupun yang ikut program ini hanya beberapa sekolah dan trainer yang di Sumsel ini yang lolos seleksi dari pusat seluruh Indonesia itu hanya 11, tapi pengimbasannya untuk ke semua. Karena kan minimal kami minimal 20 orang. Nah, diharapkan 20 orang ini agak ngajak kawan yang lain, berbagi ilmu, berbagi materi. Agak dia ke muridnya kage adik-adik, ayu kakak dengan wong tua hingga kita menyebar. Memang kita tidak bisa langsung ke seluruhnya, tapi tidak dari lingkungan yang terkecil, di lingkungan dari sekolah-sekolah yang bisa menjadi gambaran bahwa memang kita mulai sadar akan kesehatan, bahwa sekolah sekarang sudah mulai sehat. Dan ini diharapkan tertanam menjadi pembiasaan yang baik sehingga menjadi ekosistem. Jadi di sekolah itu melakukan galo, di rumah juga melakukan galo hingga terbentuk sampai kapanpun pembiasaan baik, bersih, sehat sekolah itu dilaksanakan. Walaupun program ini nanti sudah selesai. Jadi yang sehat mental, sehat fisik, sehat sosial itu berkelanjutan. Jadi bahwa kalau sekolah itu badan sehat, lingkungan sehat, suasana hati sehat, bersosial sehat. Jadi jangan hanya sibuk dengan gadget, tapi kita berkomunikasi, nyaman dengan teman harus dibiasakan. Dari Guru Aryadi. Ya, jadi dari aku Cek dikit sebenarnya, dikit. Tapi kayak gini, jadi harapannya guru-guru di sekolah itu bisa menerapkan tadi protokol kesehatan, dan ini juga harus diterapkan selanjutnya. Walaupun kaget kita berdoa galau-galau ya, semoga COVID-19 ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Tetap kita lakukan protokol kesehatan. Tetap cuci tangan, jaga jarak. Masker ini kan bukan hanya corona bae, debu, mungkin polusi dari rokok, asap-asap dari knalpot kan, jadi penting banget pakai masker. Jadi bukan hanya pas COVID-19 bae. Itu, dan harapannya juga guru-guru jangan merasa, "Oh, banyaknya gawe aku ya. Gara-gara ini akhirnya banyak gawe kan." Kadang banyak ada sebagian guru-guru nih yang ribet. Dia tuh tidak mau ribet, pengennya mengajar tok kayak ceramah bae. Assalamualaikum, anak buka ini, udah selesai. Harusnya kita harus berinovasi, menciptakan ide-ide yang baik biar anak-anak tuh fun belajar. Jadi kita hadirkan fun learning, belajar sambil bermain. Jadi mereka tuh belajar tapi main tapi belajar kayak itu. Dan juga yang paling penting ingat untuk guru-guru kita galau-galau, kalau kita di kelas harapannya anak-anak tuh jadi aktif, ribut. Jangan sampai kebalikannya. Kalau kita keluar kelas mereka ribut, itu yang salah. Jadi kalau kita di kelas, anak-anak tuh harus ribut, harusnya aktif berinteraksi sama guru. Kalau kebalikannya, kalau kita keluar, "Nah, anak hari ini kita sudah selesai belajarnya, mau kasih ya, assalamualaikum," gitu kan. Jadi ribut kalau budak-budak karena guru sudah keluar, itu yang salah. Kalau yang sebenarnya ketika guru keluar, aman kelas tersebut.
Itu yang sebenarnya harusnya diciptakan. Kayak gitu. Mungkin mengajak itu untuk bergabung silakan. Mungkin Kalau gimana caranya kalau bergabung? Jadi kalau mau bergabung boleh banget nih di kepoin di Instagramnya Sekolah Guru Indonesia. Jadi teman-teman bisa bergabung di sana. Kan kita kan sudah pelatihan nih, sudah terlaksana. Guru Linda ini serta aku kan. Jadi kemarin tuh Guru Mustika dapat dari Min 2. Sedangkan aku ini dapat peserta dari Guru Linda dan guru-guru lainnya. Jadi kami tuh, aku sama Guru Mustika mewakili Sumsel ya, sebagai seorang ada di Instagram Galau. Iya benar, jadi singkat. boleh jengok di Instagram aku juga, di Adik-adik Ali Usman, kayak gitu teman-teman. Untuk Ibu Linda silakan mungkin ada Harapannya supaya orang tua, guru, dan siswa tetap berkolaborasi walaupun pembelajaran tatap muka ataupun pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, tanamkan dalam hati bahwa pembelajaran yang utama itu adalah akidah dan akhlak dulu. Bagaimana pembiasaan anak-anak untuk melakukan kegiatan spiritualnya secara berkesinambungan. Yang berikutnya budaya literasi, mungkin selama ini kita kehilangan anak-anak waktunya untuk membaca. Ini guru harus memaksakan diri, guru dan siswa, jangan anaknya dipaksa untuk berliterasi sementara gurunya kurang literasi. Itu saja. Kita harapkan juga ada timbal balik dari orang tua ya, sudah bahwa di sini guru sudah berusaha dan upaya yang sudah sangat besar untuk kembali bersekolah dengan sehat untuk anak-anaknya. Semoga ada umpan balik dari orang tua. Iya, oke. Oke, untuk Pak Aryadi, Bu Linda, Bu Mustika, juga aku PR ya. Sebelum JPR, terima kasih Permisa sudah di Warung Ebo. Kita cukupkan sampai hari di sini. Kita ketemu lagi waktu Warung Minggu Ebo, depan Rabu 4 sampai jam 3 sampai jam 4 hanya di PAL TV. Memang punya kita dengan dengan bintang tamu yang berbeda dengan presenter yang inilah. Iya. Selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan.